Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bida Fatma Nadia SSTMKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi kebidanan program sarjana Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insyirah. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, salah satunya pengajaran. Nah, mata kuliah yang saya ampu yaitu asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah dengan bobot SKS 3 SKS, 2 teori, 1 praktek. Dan ini pada semester 6. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah, konsep pertumbuhan dan perkembangan pada bayi, balita, dan anak prasekolah, deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan, konsep manajemen terpadu bayi muda, konsep atau manajemen terpadu balita sakit, kebutuhan dasar pada bayi, balita, anak prasekolah, konsep imunisasi, bantuan hidup dasar, asuhan pada bayi baru lahir, dan identifikasi pada bayi yang bermasalah, serta penata laksanaan rujukan dan dokumentasi asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Adapun CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4. Aspek sikap yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktek kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filosofi, kode etik profesi, serta standar praktek kebidanan. Yang CPL ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Adapun aspek pengetahuan, yang pertama, menguasai konsep teori ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktek kebidanan, etika profesi secara mendalam. Yang kedua, menguasai konsep teoritis keterampilan dasar praktek kebidanan secara mendalam. Yang ketiga, menguasai konsep teori penelitian dan evidence based dalam praktek kebidanan. Sedangkan aspek keterampilan umum yang CPL yang pertama mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Sedangkan aspek keterampilan khusus CPL yang pertama mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada ruang lingkup kebidanan meliputi asuhan bayi, balita, dan anak prasekolah. CPL yang kedua mampu mengidentifikasikan secara kritis penyimpangan kelainan sesuai dengan lingkup praktek kebidanan. Yang CPL ketiga mampu mendemonstrasikan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ini, CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kontrak pembelajaran RPS serta konsep dasar asuhan bayi, balita, dan anak prasekolah. CPL yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang MTBS, manajemen terpadu bayi muda, dan MTBS, manajemen terpadu balita sakit. Yang seterusnya, CPMK mahasiswa mampu memahami kebutuhan dasar pada bayi, balita, dan anak prasekolah. CPMK selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang gizi seimbang pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian CPMK selanjutnya, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan imunisasi dari program pemerintah. Kemudian
CPMK berikutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang bantuan hidup dasar. CPMK selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan memberikan asuhan pada bayi baru lahir dengan masalah yang lazim terjadi pada bayi balita dan anak prasekolah. CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan penatalaksanaan, rujukan, dan dokumentasi asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian, kemampuan akhir tiap pembelajaran atau sub CPMK pada mata kuliah ini, sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kontrak pembelajaran, RPS, dan konsep dasar asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Sub CPMK berikutnya, mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang asuhan secara umum tentang pelayanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep pertumbuh kembang pada anak, bayi, balita, dan prasekolah. Kemudian, sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mendeteksi dini dan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan balita. Kemudian sub CPMK yang selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang manajemen terpadu bayi muda dan manajemen terpadu balita sakit. Kemudian sub CPMK berikutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan apa saja kebutuhan dasar pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Sub CPMK berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang gizi seimbang pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep imunisasi pada program pemerintah. Selanjutnya, sub CPMK, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bantuan hidup dasar atau basic life support. Nah, kemudian sub CPMK berikutnya, mahasiswa mampu memberikan asuhan bayi baru lahir dan mengidentifikasikan bayi yang bermasalah dan deteksi cacat bawaan melalui pemeriksaan fisik. Kemudian sub CPMK berikutnya, mahasiswa mampu memahami dan memberikan asuhan bayi baru lahir dengan masalah yang lazim terjadi dan menata laksanaan rujukan dan dokumentasi asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Nah, adapun referensi yang saya ambil itu diambil dari berbagai hasil penelitian dan referensi yang terpercaya. Salah satunya buku yang saya tulis sendiri bersama tim, yaitu Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah, Jurnal Internasional, Peraturan Menteri Kesehatan, dan sumber-sumber lainnya. Nah, salah satu model yang saya gunakan dalam pembelajaran ini bervariasi. Yang pertama, interactive learning, di mana bentuk diskusi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanggapi, memberikan gagasan, pengalaman, pandangan, pengetahuan, mencari alternatif dalam berpikir. Model yang berikutnya itu discovery atau inquiry learning. Model ini merupakan model pembelajaran melalui agar bagaimana mahasiswa untuk didorong untuk menemukan, menyelidiki, menggunakan intuisinya, imajinasi, kreativitasnya, mencari informasi baru untuk menemukan fakta, kebenaran terbaru. Dan model yang saya gunakan berikutnya itu collaborative learning. Nah, model ini merupakan pembelajaran di mana dua orang atau lebih bekerja sama dalam kelompok kecil menuju tujuan bersama. Kemudian untuk absensi dan bahan kuliah dapat diakses di LMS atau Learning Management System IKTA. Nah, untuk assessment kita menilai ada kemampuan teori dan praktek dengan kemampuan teori 60% yang terdiri dari penugasan, kehadiran, keaktifan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sedangkan kemampuan praktek dengan nilai 40%.
Berikut kegiatan pembelajaran pertemuan yang ke-7 tentang kebutuhan dasar pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu. Apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya sudah kita pernah bahas. Ya, jadi kita akan melanjutkan berkaitan dengan kebutuhan dasar pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke. Nah, terkait materi kita, kebutuhan dasar pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Masih ingat nggak materi sebelumnya? Apa kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Silakan. Baik Bu, yang pertama di situ ada faktor dari makanan Bu atau nutrisi, kemudian ada faktor dari lingkungan, kemudian ada dari faktor pola asuh dan asinya, dan ada faktor stimulasinya itu yang berkaitan dengan pola asuhnya. Oke, bagus ya jawabannya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang itu banyak, ya banyak. Jadi salah satunya dari faktor asuh, asi, asa. Kita akan bahas nih yang disampaikan juga oleh Hilda tadi. Oke? Kita masuk ke asuh. Jadi di dalam slide kelihatan bahwasannya asuh itu merupakan pemenuhan kebutuhan fisik dan biologis. Fisiknya seperti apa? Apa aja? Ayo. Apa ada makanan. Makanan ini berkaitan dengan nutrisi. Ya, jadi kalau seandainya anak itu dari kecil pemenuhan nutrisinya dari awal kehamilan itu sudah dipersiapkan dengan bagus sampai dia usia 5 tahun, insya Allah anaknya akan bagus sehat dan harapannya ke depan pertumbuhan dan perkembangan juga akan bagus. Oke, kemudian tempat tinggal, ya nanti akan lihat apa saja yang berkaitan dengan kebutuhan asuh di sini. Nah, kenapa? Karena kebutuhan asuh di sini kalau terjadi kekurangan itu akan mengalami kegagalan. Apa saja yang akan mempengaruhi? Yaitu intelijensi bacaannya, ya, penurunan produktivitasnya. Jadi dia tidak semangat belajar, ya. Kalau mungkin di sekolah dia daya tangkapnya kurang, ya. Walaupun kita ketahui ranking itu bukan menjamin suatu kesuksesan, tapi banyak yang kecerdasan yang didapat kalau seandainya maksimal pada asuh. Oke? Nah, kita lanjutkan. Pertama, kebutuhan asuh di sini kebutuhan nutrisi. Kita ketahui bahwasannya nutrisi ini sangat penting. Apa kira-kira kebutuhan nutrisi pertama bayi baru lahir 6 bulan pertama apa? ASI, ya kan? Nah, kemudian apa lagi setelah ASI? Apa ya? ASI. Nah, ini memang benar-benar kita sebagai bidan juga harus memang meningkatkan atau mendorong masyarakat terutama ibu-ibu menyusui itu wajib ASI eksklusif. Nah, kemudian di sini NPASI. Nah, NPASI itu kita harus menyeimbangkan, ya, makanan
yang bersih, pakaian yang aman, ya, yang juga mudah menyerap keringat, dan upayakan jangan memakai pakaian yang kalau untuk anak-anak itu yang mudah copot, kemudian warna kuning. Kemudian kebutuhan perumahan, ya, kebutuhan perumahan ini memang itu tergantung ekonomi orang tua masing-masing. Tapi harapannya nanti perumahan itulah yang akan menjadikan anak ini tumbuh dan berkembang. Perumahan yang seperti apa, Kak? Yang ventilasi dan pencahayaannya cukup. Oke, ventilasi dan pencahayaannya cukup. Kemudian apa lagi? Iya, ada ruangan untuk bermainnya. Apa lagi? Bebas polusi, ya. Contohnya di jalan raya rumah di situ, debunya entah. Itu juga tidak disarankan. Jadi harapannya rumah itu memang benar-benar layak, ventilasinya, pencahayaannya cukup dan tidak penuh sesak. Kemudian selanjutnya hygiene-nya, ya, hygiene dan sanitasi lingkungan. Jadi ini juga sangat penting. Rumah yang udah bagus, tapi di tempat yang kumuh, itu gimana? Sampah keliling banyak. Apa yang terjadi? Penyakit juga, walaupun rumahnya itu bagus. Jadi lingkungan merupakan yang disebutkan si teman kita Wilda tadi sangat penting. Selain pola asuh, ya, dan lain sebagainya. Jadi tempat di mana rumah itu ada atau ini itu harus diperhatikan. Oke. Kemudian ada bermain, aktivitas fisik dan tidur. Anak butuh bermain, ya, untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanannya, ya. Kemudian aktivitas fisik sama, ya, aktivitas fisik dia lari sana lari sini, ya. Kemudian tidur, ya. Oke. Nah, kemudian kebutuhan rekreasi dan waktu luang. Jadi berlibur itu juga penting. Selain mengenalkan ke anak berbagai macam bentuk, contohnya daerah tersebut, ya, begitu juga dengan orang tuanya, ya, agar dia psikisnya juga nyaman, ya. Oke. Kita lanjutkan yang kedua, kebutuhan ASI, psikologi. Nah, kalau ASI ini merupakan kebutuhan emosi. Kebutuhan emosi, ikatan yang memang serasi antara ibu dan anak. Ya. Jadi kata kunci dari ASI di sini kelembutan dan kasih sayang. Memang itu susah, tapi anak-anak itu memang butuh kelembutan dan kasih sayang orang tuanya. Satu aja yang tidak ada orang tuanya yang mendapatkan sayang itu tidak balance, akan terjadi gangguan terutama psikologi. Oke, maka perlu kerjasama orang tua. Nah, kemudian apa saja macam-macam kebutuhan ASI di sini? Pertama, kasih sayang orang tua yang tadi, kan. Kemudian menciptakan rasa aman, nyaman, dan anak merasa dilindungi. Rumahnya udah besar, ya. Orang kaya contohnya pakaiannya aman, tapi dia nggak aman, terjadi KDRT orang tuanya, sering berantem dan lain sebagainya. Apakah anak yang hidup di dalamnya akan merasa aman? Ya. Nah, maka juga harus menciptakan. Berarti kan diciptain, kan, rasa aman dan nyaman juga untuk anak. Kemudian harga diri, ya. Harga diri ini sangat penting, ya. Bagaimana cara agar membuat harga diri anak ini terbangun? Maka dari kecil hargai dia, ya. Dia contohnya bersuara atau menyampaikan, didengar dia, ya, apa yang dia ungkapkan, ya, didengar, ya, tidak diacungkan, ya. Nah, kemudian mandiri, ya, dari kecil itu sudah dilatih kemandiriannya berdasarkan umur, ya. Contohnya fase NPASI, anak itu kan udah bisa main genggam, udah motorik kasarnya, kan. Nah, itu udah dari kasih itu makanan nanti diambil, kan, biar aja dia berserat, ya. Itu melatih kemandiriannya. Oke. Selanjutnya dibantu, didorong atau dimotivasi, dan juga ini hampir sama, ya, kebutuhan akan kesuksesan. Anak akan sukses apabila maksimal
motivasi. Ya, kalau dia down kita motivasi, atau bagaimana banyak cara-cara untuk menstimulasi, memberikan motivasi sehingga dia dapat memperoleh kesuksesan. Harus kerjasama orang tua dan lingkungan sekitar rumah. Kemudian yang terakhir, kebutuhan asal. Jadi sebodoh apapun orang, kalau dia diasah akan jadi bagus. Begitu juga yang anaknya ibaratnya lembaran putih, yang jadi mau diapakan itu tergantung orang tua mengarahkannya. Nah, kalau asah berarti menstimulasi tadi ya. Jadi kebutuhan untuk perkembangan mental, psikologinya ya, ini dapat dengan melakukan pendidikan. Kalian di sini ini merupakan salah satu bentuk kebutuhan asah. Ya, diberikan stimulasi, diberikan mata kuliah A, B, C itu untuk menstimulasi ya, agar pengetahuan kalian, pengalaman kalian, skill kalian itu terbentuk. Oke? Nah, dasar perlunya stimulasi ini kenapa? Karena miliaran otak nih, otak itu kita tuh sinap namanya kecil-kecil ini ya. Jadi sel-sel otak itu awalnya belum saling berhubungan. Ya, dari hamil ya itu dikasih motivasi atau komunikasi maksud saya, yang diajak ngomong ya, kemudian mendengarkan musik Mozart atau Al-Quran kalau umat muslim ya, itu distimulasi. Kenapa? Agar sinap-sinap di otak ini menyambung ya. Kenapa orang bisa pintar, kenapa orang itu bisa IQ-nya tinggi? Karena dia sudah banyak sinap-sinap ini sudah tersambung, karena stimulasinya udah banyak, makanya dia hebat ya. Nah, dari awal itu terutama prakonsepsi itu udah mulai nanti udah ditingkatkan bagaimana waktu hamil itu menstimulasi sampai dia usia 5 tahun bahkan udah remaja ya, itu diberikan stimulasi sedini mungkin. Oke? Nah, kemudian merasa otak kiri dan kanan secara seimbang. Karena kita ada otak kanan, otak kiri yang berkaitan dengan kecerdasan ya, itu berbeda. Mungkin dia kuat dalam menghafal, berhitung ya, kemudian mengikuti olimpiade, dia mungkin kuat di otak kirinya. Tapi gak semua orang seperti itu. Ada kalanya orang yang memang dia sukanya seni ya, atau mungkin yang lainnya yang memang mengasah dia kalau nggak suka untuk membaca atau menelaah, menganalisis ya, maka dia itu setiap orang itu berbeda-beda. Nah, tergantung semakin cepat dia mengetahui bakat dan minatnya dari kecil, semakin dia bagus nanti ke depannya. Nah, jangan sampai kita udah dewasa, saya maunya apa sih? Nggak tahu juga maunya apa. Nah, jadi semakin cepat kita mengetahui kita arahnya kemana ya, maka itu akan menentukan masa depan kita bagus kemana. Oke? Nah, kemudian asal-usul ini berkaitan dengan pendidikan. Makanya juga pemerintahan program kita harus kuliah. Ya, bukan harus kuliah, harus mengikuti pendidikan. Karena dengan pendidikanlah salah satu cara untuk meraih masa depan yang cemerlang. Ya, tapi tidak semua orang bisa dan sanggup. Ya, kita bersyukurlah kalian di sini, adik-adik semua bisa melanjutkan kuliah. Oke? Nah, ini selain tadi pendidikan, salah satu cara menstimulasi anak dengan cara berbagai permainan yang melatih motorik halus dan kasar seperti gambar, ya, kemudian apalagi puzzle, ya, apa melatih otak kanannya, yang banyak permainan-permainan edukasi yang memang dia sudah ada berdasarkan umurnya. Ya, usia 5 tahun ini apa bagusnya, ya, dan lain sebagainya. Oke, nanti kalau kalian sudah punya anak atau jadi bidan contohnya, itu harus memberikan edukasi ya, mainan itu memang harus disesuaikan berdasarkan umur. Masih bayi dikasih pasir-pasiran, tapi nanti kan ya harus sesuai. Oke.
bukan. Oke, dan bagaimana perbedaan ya permainan yang modern dan tradisional ya berkaitan juga dengan tumbuh kembang anak. Mungkin itu ya, bisa ditangkap ya? Bisa? Oke. Baik, mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Izin Bu, saya mau bertanya. Nah, ini menyangkut pola asuh. Nah, pola asuh seperti apa yang bisa digunakan untuk anak yang mengalami stunting? Oh, baik. Pertanyaannya bagus ya. Pola asuh apa yang mungkin oke? Nah, anak tahun ini biasanya keinginannya yang tidak dapat, sehingga salah satu cara dia mendapatkan dan dia menangisi jadinya sehingga orang tuanya resah, ya kan? Nah, kalau kita kaitkan dengan pola asuh itu sebenarnya banyak berdasarkan referensi. Ya, yang ibu ambil itu ada pola asuh demokrasi, pola asuh otoriter, yang permisif. Yang jadi di beberapa pola asuh yang direkomendasikan itu demokrasi, walaupun kita harus saling berkolaborasi. Contohnya dalam hal melarang perbuatan yang tidak baik itu kita harus tegas, ya arah lebih ke mungkin lebih sedikit otoriter ya, tapi masih demokrasi. Jadi harus memang benar-benar kalau di hasil penelitian saya juga mengatakan pola asuh demokrasi yang bagus untuk perkembangan motorik halus dan kasar anak. Gitu jawabannya. Bisa dipahami tadi? Bisa ya. Ada lagi? Ya kayaknya ya. Mungkin sekian pertemuan saya hari ini. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Demikianlah rangkaian proses pembelajaran yang saya ajarkan. Terima kasih tim asesor, terima kasih Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insiro. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.